bersama kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari kecil kita hafalkan lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal menurut kaul yang masyhur. Karena ada pendapat yang menyampaikan lahir Nabi bukan tanggal 12 Maulud. Ada yang ngomong bulan Muharram, ada yang ngomong bulan Ramadan. Tapi pendapat yang masyhur bulannya bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tepatnya tahun gajah. Selanjutnya di situ ada penjelasan tahun gajah. Memang sebelum Nabi lahir ada peristiwa penting ketika Ka'bah akan dihancurkan oleh tentara yang kendaraannya adalah gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tapi asal muasalnya memang karena Raja Abraha yang notabene non Islam itu cemburu ketika seluruh manusia Jazirah Arab kalau dari dagang dari manapun mampirnya ke Ka'bah, walaupun mereka bukan orang yang muslim kalau bahasa sekarang, tapi selalu mampir ke Baitul Ngatiq, ke rumah tua, ke Ka'bah. Kalau bahasa kita lah, pokoknya kalau dari mana-mana mampir ke Baitullah, ibarat pertanian, tanamannya subur makmur, panennya melimpah. Kalau ibarat dagang, dagangannya ya laris. Jadi ada berkahnya. Keluarganya ya aman, nyaman, damai. Makanya berduyun-duyun manusia yang Yahudi, yang Nasrani ke Baitullah. Itu sebelum Nabi lahir. Karena memang tradisi haji, ibadah haji sudah dari zaman Nabi Ibrahim alaihis. Ini ternyata Raja Abraha yang ada di Yaman itu cemburu. Kenapa sih orang kok berbondong-bondong ke Ka'bah? Yang sampai saat ini orang yang umroh masih sedikit, masih sangat sedikit. Akhirnya Raja Abraha ini membangun Al-Kanisah. Kanisah itu gereja, Pak. Gerejanya dibangun megah, bagus. Pokoknya dari batu Kalimaya, ngambilnya dari Indonesia. Keren ya. Dibangun megah yang luar biasa supaya manusia tertarik. Jadi nanti Ka'bah akan ditutup, tidak boleh dikunjungin lagi, akan mengunjungi gereja yang ia bangun. Singkat kata, gerejanya jadi megah, mewah, mengkilap. Kalau kita nonton di TV, Pak, bangunan-bangunan Mesir kuno, gunung dijadikan kota, gunung dijadikan istana, luar biasa. Ketika sudah jadi, maka besok akan ultimatum menyampaikan Ka'bah ditutup, semuanya nanti ditarik untuk ke gereja. Malam itu geladi bersih, steril lokasi tempat yang sudah sangat mewah. Ternyata ada pemuda dari Makkah itu ke situ karena nggak suka masuk ke bangunan gereja. Ketika sudah masuk, ada podium, yang podiumnya itu megah, sudah ada pitanya, karena besok untuk sambutan Raja Abraha. Pemuda itu sampai situ karena jengkel, tiba-tiba kepingin ngising, Pak. Ngising akhirnya. Setelah ngising, tainya ditaruh di situ. Dasar orang angke kan tainya tai kangkung, Pak. Jadi kangkungnya masih ada, genjernya masih ada. Pemudanya pergi. Nah, besok pagi ketika sudah siap semua, MC menyambut, menyampaikan agar Raja Abraha memberikan sambutan, gunting pita, gereja dibuka, besok Ka'bah ditutup supaya lari ke situ semua.
Ketika raja dipanggil yang terhormat, Raja Abraha yang kita cintai, untuk menyampaikan kata sambutan. Ketika masuk, tiba-tiba itu hidungnya bau, bau tai dari semalam. Akhirnya mencium tai dan tainya ada itu, Pak. Marah. Ketika diidentifikasi ternyata laki-laki dari Makkah, dari daerah yang ada Ka'bah. Akhirnya muncul kalimat la yahdimannal Ka'bah, akan dihancurkan Ka'bah. Maka ketika berangkat akan menghancurkan Ka'bah, kendaraannya gajah, ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda. Singkat kata, oleh Allah dijaga itu Baitullah, sehingga muncul surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah kirimkan burung ababil, dilempari dengan batu dari neraka jahanam, semuanya musnah. Peristiwa itu enggak lama lagi lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Baitullah itu dijaga oleh Allah. Maka Mbah Nabi Sayyid Abdul Muttalib ketika sudah negosiasi untuk tidak dihancurkan tapi tetap akan menghancurkan, akhirnya Sayyid Abdul Muttalib menyerahkan, ya Allah, ini rumahmu, silahkan kamu yang menjaga. Aku nggak mungkin mampu menjaga, tapi engkau pasti mampu menjaga. Maka Sayyid Abdul Muttalib mengerahkan orang-orang yang di sekitar Ka'bah, semua penduduk, kita ngungsi karena Baitullah akan diserang. Penduduk ngomong, terus bagaimana ini? Kanjeng Sayyid Abdul Muttalib, udah, ini rumah Tuhan, ini rumah Allah, biarkan Allah yang menjaganya. Naiklah ke bukit, nonton bagaimana cara menjaga Allah. Cukup unik. Yang tadinya nggak ada burung, tiba-tiba ada burung. Itulah Allah kalau sudah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah kalau sudah fa'ala, Allah kalau sudah berbuat, nggak akan ada yang mampu untuk menahannya. Allah kalau sudah fa'ala, Allah kalau sudah bergerak, nggak ada makhluk satupun yang bisa menahannya. Maka jangan sampai Allah fa'ala, jangan sampai Allah berbuat, tapi berbuat yang notabene akan merugikan kita semua, karena Allah berbuat dengan azabnya. Jangan sampai muncul itu. Supaya tidak berbuat dengan azabnya, janganlah kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad.